ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudahu amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari insyaallah penuh dengan barokah ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa sekali, yaitu yang kita muliakan ada pribadi Habib Ali, Habib Muhammad Mahdi Asgar, Habib Abdullah Al-Syukri, yang mana kita mengharap ya dengan kehadiran beliau menambah keberkahan daripada majelis ini, amin ya rabbal alamin. Ya langsung saja singkat untuk melanjutkan rutinitas kita. Ya saya akan baca sedikit daripada apa yang kita perlu baca. Kemudian nanti kita minta ya, kepada beliau Ustaz Muhammad Mahdi, sebagaimana kemarin di Hal Abu Bakar Al-Tasir, kita minta kepada Ustaz Hadi Bakir, Ustaz Ali Bakir untuk memberi nasihat kepada kita. Maka di kesempatan kali ini kita minta kepada beliau, insyaallah, sehingga kita baca ini terlebih dahulu. Ya qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah taala rahmatan akbar rahmatan nabi madadil wa fil bidarain amin. ثم أعلم أن شهر رمضان شهر مبارك على المسلمين وفي اليوم السابع عشر منه كانت وقعة البدر وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. Imam Al-Haddad beliau mengatakan, ketahuilah bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah untuk kaum muslimin. Bahkan pada tanggal 17 Ramadan terjadi kejadian yang sangat amat luar biasa, yaitu Waq'atu Badrin, peperangan Badar, yang disebut bahwa Yaumul Furqan itu adalah hari yang Allah menampakkan antara yang hak dan yang batil. Yaumul Taqal Jam'ah, hari yang di situ terjadi dua pertempuran yang sangat amat besar antara kaum muslimin yang jumlahnya 313 prajurit yang sangat istimewa, ya, yang mana keutamaan mereka seperti apa, kisahnya seperti apa, kemudian apa sir daripada kemenangan mereka para prajurit Badar sehingga mendapatkan nasrun minallah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan untuk beliau memberikan nasihat fatwa kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي به قلبي wasaddid bihi lisani bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para asatidzah, para guru-guru kita, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, al-ustaz al-habib Husain bin Ali As-Sekar, dan hadir di tengah-tengah kita para asatidzah,
Ustaz Al-Habib Hadi bin Muhammad Ba'akil, Ustaz Al-Habib Ali bin Muhammad Ba'akil, Ustaz Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Jufri, dan seluruh teman-teman, sahabat-sahabat yang rutin insyaallah hadir di majelis seperti ini. Dan acara ini spesial, kita haturkan, panjatkan doa-doa khusus untuk orang tua kami, orang tua Ustaz Husin, termasuk orang tua kami. Beliau motivator kami semua, Ustaz Hadi, Ustaz Ali, Ustaz Abdullah, ini semua ini pernah mengalami pendidikan pesantren, dan beliau suka ngasih motivasi, ngasih nasihat. Kalau ketemu sama kita itu bukan nanyakan kabar kita aja, kabar abah ya, baba ya, umah baik, jidah baik, semua ditanyakan sama beliau. Masya Allah, perhatian, terus ngasih nasihat, ngasih motivasi. Allah yarhamu rahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau dan kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Dan ini adalah bentuk dan upaya kita dalam rangka untuk birrul walidain insyaallah. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, antum semua ini berada di taman-taman surga. Sebenarnya hakikat duduk kita di tempat-tempat seperti ini sebenarnya kalau kita kan matanya mata biasa gitu. Tapi kalau orang-orang mulia, orang-orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu memandang duduknya kita di sini ini duduk di taman-taman surga. Cuman kita masih banyak aib, masih banyak kekurangan, masih tertutup itu semua. Duduk kita di sini sepertinya duduk di atas karpet, tapi hakikatnya duduk di atas sayap malaikat. Karena dalam riwayat itu malaikat membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Mereka-mereka yang berupaya, berusaha untuk selalu berkeinginan untuk menambah wawasan keagamaannya, itu hakikatnya kita duduk di atas sayapnya malaikat. Ya cuman mata kita mata begini nggak kelihatan. Tapi para wali, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala melihat duduk di atas sayap malaikat. Makanya kalau duduk di majelis aja usrek kayak. Kok malaikat yang ngamuk jomplang no ini lah, repot malahan ya. Oleh karena itu naskurullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diarahkan di tempat-tempat yang mulia ini. Di tempat-tempat majelis ini alhamdulillah dengan keberadaan beliau dan para asatidzah kita berkesempatan untuk menambah wawasan keagamaan. Ya, alhamdulillah kita hidup di tahun 2025 nggih. Coba bayangkan kalau kita mungkin sering dengar ceritanya orang-orang soleh, para ulama, bagaimana istihad mereka, usaha mereka dalam menuntut ilmu. Nyari guru dulu, jalan menempuh ratusan kilometer, puluhan kilometer, cari sosok guru yang mau membimbing, yang mau ngajarkan ilmu. Terus setelah mendapatkan lelahnya perjalanan, ketemu sama gurunya, tidak langsung ngaji, tidak langsung buka kitab, duduk gitu terus ngaji, tidak, masih diuji kadang-kadang. Iki tenanan kepingin ngaji apa cuman formalitas tok gitu dulu itu, diuji, tidak diterima, ketok pintu di depan rumah, diketuk-ketuk pintunya, tidak dibuka, malah kadang-kadang diuji dulu. Yang dalam kora-kora, banyu korane suruh gebyurno, guyangno. Saya tetap apa enggak? Oh tetap. Beberapa hari seperti itu diuji, bikin acara seperti ini, yang mau ngaji di depan enggak disuruh masuk, enggak diundang. Selesai acara, waktunya keluar makanan enggak dikasih makan. Korah-korah malah selesai acara semua dikorai, airnya diguyangno orang itu. Ya tetap, beliau tetap ada di situ, berarti lolos ujiannya. Berarti ini memang thalibul ilm yang sidik, benar-benar tulus, akhirnya diterima. Kalau sekarang alhamdulillah tempat sudah ada, ustadznya sudah ada, bahkan bukan kita nyari. Kadang-kadang di tempat ini sudah ada, tinggal semuanya, tinggal badan kita hadir. Alhamdulillah, nasykurullah.
Majelis-majelis seperti ini tuh kata para ulama faedahnya banyak. Kenapa kok para ulama itu menginisiasi, membuat majelis-majelis seperti ini? Faedahnya banyak, keutamaannya banyak. Yang pertama, rabtul khalq bil khaliq. Majelis seperti ini adalah sarana media untuk mengikatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita duduk sini ya semua yang dikaji ilmu, semua yang amaliyah atau aktivitas yang ada di dalamnya adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, dapat wawasan keagamaan dari ustadznya. Ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kopik di sini, tidak ada yang minum-minum, kan tidak ada. Semuanya positif. Memang karena bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedahnya. Di antaranya yang paling menarik itu menurut para ulama, majelis seperti ini tuh katanya rahmah lil ummah. Keberadaan eksistensi majelis-majelis seperti ini rahmat bagi umat. Bagaimana maksudnya? Bentuk rahmatnya bagaimana? Karena begini, para aulia itu, orang-orang soleh itu keberadaan mereka rahmat bagi penduduk-penduduk yang ada atau komunitas, daerah, tempat, kota, desa yang di situ ada wali tersebut. Kenapa? Karena konsepnya bala itu ketika terjadi sebuah kemaksiatan dalam satu daerah itu memicu berpotensi turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya azab itu tidak kunjung turun. Kenapa? Karena keberadaan orang soleh. Karena keberadaan wali yang ada di situ. Kata Imam Al-Habib Abdullah Haddad, walaulahumu bainal anami laduktikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka para wali, gunung sama bumi itu sudah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat ulah para pelaku maksiat. Tapi enggak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena eksistensi mereka itu tameng dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita yang enggak tobat, mereka yang mintakan tobat untuk kita. Setiap malam bangun, doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, mintakan ampun untuk kita. Ya Allah, ampuni semua umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang mukmin laki-laki ataupun perempuan dimintakan. Jadi harusnya turun bala enggak jadi. Nah, mereka punya pikiran, mereka sadar, mereka ngerti bahwa keberadaan mereka itu rahmat bagi umat karena berkat mereka enggak jadi diturunkan azab ada di daerah tersebut. Nah, mereka akhirnya berpikir, lah kalau saya wafat, mereka tuh kepingin rahmat ini, keberadaan mereka itu yang menolong manusia dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepingin langgeng, continue sampai hari kiamat. Akhirnya mereka mendirikan majelis-majelis seperti ini. Ada majelis burda, ada majelis roha, ada majelis haul, ada majelis-majelis taklim seperti ini. Jadi majelis yang mereka dirikan, yang mereka bentuk, yang mereka buat itu sebagai perwakilan mereka. Kalau mereka wafat, maka majelis ini menjadi tameng daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habib Ali beliau mengatakan di kota Sewun itu majlisani min majalisna yahfadzullah bahasewun wa ahli Sewun. Aku ini punya dua majelis kata Habib Ali. Di kota Sewun, Hadramut sana, dua majelisku ini berkat dua majelis ini hari Senin ada madros membaca kutub sihah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Hatam, ganti begitu terus. Dan majelis malam Jumat di Masjid Riyadh Sewun sana, sebelum Habib Ali menggubah Maulid Simtud Duror, beliau membaca Maulid Ad-Dibai. Jadi pembacaan khusus Maulid pada malam Jumat ada di kota Sewun. Kata beliau, dua majelisku ini, berkat dua majelis ini menjaga penduduk Sewun dan kota Sewun. Ini bukan hanya majelisnya Habib Ali, tapi majelis-majelis yang mereka dirikan. Sehingga keberadaan ini, makanya untung kita nih di daerah kita, di tempat kita ada majelis. Bayangkan kalau satu minggu berputar siklus satu minggu tidak ada majelis sama sekali. Itu berbahaya bagi penduduk sekitar. Apa yang bisa membuat tameng untuk mereka daripada bala Allah Subhanahu wa taala? Maka majelis ini rahmat bagi kita. Para ulama tadi di antara faedahnya adalah rahmah lil ummah. Cuman yang perlu penting supaya duduknya kita itu bukan sekedar
dapat ganjaran ya. Alhamdulillah kita duduk di sini hatta tidur dapat ganjaran, iya. Tapi kan kita pengen ganjaran itu maksimal. Ganjaran itu banyak. Apa yang membuat duduk kita itu seperti ini tapi pahalanya itu luar biasa, itu adalah husnul masyhad. Bagaimana cara pandang kita? Kita duduk di sini alhamdulillah sama Ustadz Husin, tapi keberadaan kita, duduk kita dengan Ustadz Husin ngaji, dengan Ustadz Husin itu bisa berpahala ketika kita duduk dengan guru-guru beliau, datuk-datuk beliau, bahkan duduk dengan Rasulullah SAW. Itu kalau dia datang dengan husnul masyhad. Saya datang ini, ya Allah, saya ini pengen membayangkan saya ini duduk bagaimana saat itu Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Akhirnya Allah lihat, oh orang ini punya masyhad luar biasa. Dia duduk di majelis manapun dia membayangkan duduk bersama Rasulullah. Akhirnya duduknya dia di tempat itu, tapi pahalanya seakan-akan dia mendapatkan pahala ngaji mereka generasi-generasi awal karena masyhad, cara pandangnya mereka yang luar biasa. Sama, kita kamar mandinya sama, tempat untuk ngambil airnya sama, orang yang keluar dapat airnya bisa beda-beda tergantung apa wadah yang dia bawa. Masyhad itu wadah itu. Kalau masuk dapat bawanya wadah 1 gelas, ya dapat air, keluar dapat segelas. Kalau bawa ember ya keluar dapat 1 ember, tergantung wadahnya. Lah wadah ini masyhad. Barokah, sir, keberkahan dari guru, keberkahan dari kitab yang dibaca, itu tergantung cara pandang kita. Duduknya sama, tempatnya sama, waktunya sama, ngajinya sama, kitab yang dibaca sama, gurunya sama, tapi keberkahannya bisa berbeda-beda tergantung masyhad masing-masing. Yang kedua, husnul ta'alluq, ikatan hati kita. Ikatan hati kita. Jangan sekedar ini dijadikan rutinitas, formalitas, yang penting aku ngaji daripada nganggur di omah atau aku tonggoni Ustadz Husin, nah ape gak melok gak enak, enggak. Tapi bagaimana ikatan hati kita pada beliau? Bagaimana kita keterpautan hati kita dengan beliau? Semakin besar ta'alluq ikatan hati kita dengan beliau yang mengajarkan ilmu, maka keberkahan ilmu yang didapatkan juga semakin banyak. Mungkin kita ngajinya 1 jam, 2 jam. Tapi karena ta'alluq ikatan hati kita dengan beliau, dengan yang mengajarkan ilmu, maka Allah ngasih ilmunya itu seperti seukuran orang yang ngajinya 1 bulan. Digerojok ilmu sebanyak itu. Padahal ngajinya 1 jam, 2 jam. Apa yang membedakan? Karena ta'alluq, ikatan hati. Oleh karena itu, hakikat kita, kalau kita punya 2 ini, ta'alluq, husnul masyhad, cara pandang yang besar, ngajinya kita dengan beliau, tapi hakikatnya kita ditulis sama Allah menjadi murid guru-guru beliau, datuk-datuk beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Yang penting 2 itu daripada sekian. Semuanya penting. Banyak bekal untuk kita bisa mendapatkan keberkahan yang lebih besar lagi, yang lebih maksimal lagi. Tapi 2 hal itu yang terpenting yang selalu dinasihatkan oleh guru-guru kami. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat-tempat seperti ini, rutinitas kita yang kita lakukan selama ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dihitung menjadi santri insyaallah. Santri walaupun kita nggak pernah mondok, tapi karena kita punya hati seperti anak-anak santri, hati kepingin mondok, tapi nggak kesempatan, ya ini yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan derajat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti santri-santri yang belajar dengan guru-guru besar. Insyaallah berkat beliau dan berkat semuanya, ini ada ustadz-ustadz kita semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Dan jangan untuk malu atau sungkan atau gengsi untuk istifadah. Kadang-kadang nek gurune Habib aku oleh melok pengajiannya buka. Tidak ada ceritanya kalau gurunya Habib itu harus santrinya Habib juga, tidak ada, ya sepi kalau gitu. Semuanya terbuka. Kita malah senang kita mendapatkan keberkahan. Bukan berarti kita itu yang memberikan berkah, tidak ada ceritanya. Kita sama-sama apa? Menarik keberkahan. Min ghair hada yumit wa akhar kada yastamid. Dari ini memberikan berkah, yang lain juga mendapatkan berkah. Misal saya, contoh, saya datang ke sini mungkin saya letih, mungkin saya lelah, mungkin niat saya tidak benar. Tapi pas duduk, lihat panjenengan, wajah-wajah panjenengan ikhlas, wajah panjenengan semangat, semuanya akhirnya menarik keikhlasan. Yang saya tadi letih, capek, mungkin niat yang kurang benar,
melihat jenengan jadi niatnya tertata, letihnya hilang, berarti jenengan memberikan keberkahan kepada saya. Bukan berarti yang di depan ini yang paling memberikan berkah, enggak. Kita sama-sama saling memberikan, saling ini ta'awun 'alal birri wat taqwa namanya. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Kadang kita juga sering, bukan kadang, sering mendapatkan keberkahan daripada hadirin. Dan ini dijadikan satu langkah kita saling kerjasama, saling membangun relasi untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmunya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini saya intithalul amar kepada sahibul majlis Ustaz Husin mendapat berkahan beliau, berkat jatuhnya beliau, berkat ayah beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.